Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa bentuk sikap durhaka kepada ayah dan ibu yang harus dihindari dan jangan pernah sekalipun melakukannya. Yang pertama, membuat orang tua sedih dan sakit hati. Setiap perbuatan ataupun perkataan yang melukai hati orang tua maka termasuk sifat durhaka. Karena itu, berhati-hatilah dalam bersikap dan berkata di hadapan mereka, terutama ayah ibu yang telah berusia lanjut. Hati mereka lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung. Yang kedua, berkata cis atau kata apapun itu yang nampak sepele juga merupakan sikap durhaka kepada ayah dan ibu. Larangan ini bahkan disebut detail dalam Al-Quranul Karim, termasuk dalam hal ini yakni mendesah kepada mereka. Yang ketiga, tidak memenuhi panggilan mereka. Ketika orang tua memanggil, maka segeralah menghampiri. Bahkan meski kesibukan melanda, panggilan orang tua tetaplah yang utama. Yang keempat, pelit kepada orang tua. Sikap durhaka lainnya yakni enggan mengurusi orang tua dan pelit memberikan sesuatu untuk mereka, padahal keduanya sangat membutuhkan, namun si anak enggan memberikannya. Jika memberi pun dilakukan dengan sangat perhitungan. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi anak durhaka. Yang kelima, bermuka masam di hadapan orang tua. Menampilkan wajah cemberut juga dapat menyebabkan kedua orang tua berduka. Termasuk durhaka pula jika merendahkan mereka, mengejek keduanya, mengatakan bahwa mereka kuno, kulot, tak tahu zaman sekarang, dan lain sebagainya. Yang keenam, menyuruh orang tua. Seharusnya orang tualah yang menyuruh anak, bukan sebaliknya. Karena itulah termasuk perbuatan durhaka, yakni memerintah atau menyuruh orang tua, meski untuk perkara sepele seperti menyiapkan makanan. Yang ketujuh, menjelekkan keduanya. Menyebutkan kejelekan kedua orang tua kepada orang lain, baik kerabat ataupun sahabat, juga termasuk sikap durhaka. Perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama orang tua dan membuat mereka nampak buruk. Hal ini tidaklah pantas dilakukan oleh seorang anak jika tak ingin disebut sebagai anak durhaka. Yang kedelapan, malu terhadap ayah ibu, yakni merasa malu mengakui orang tua, malu keberadaan mereka, baik karena orang tuanya miskin atau berpendidikan rendah, atau apapun alasannya. Hal ini seringkali terjadi saat seorang anak bersama dengan teman-temannya, atau si anak telah bekerja dan naik status sosialnya. Perbuatan ini merupakan sikap durhaka yang amat sangat buruk, kejam dan amat tercela. Yang kesembilan, menelantarkan orang tua. Merawat orang tua yang telah usia lanjut memang tidaklah mudah, namun itulah kewajiban sekaligus kesempatan anak untuk meraih surga. Namun kebanyakan anak justru menelantarkan mereka, pergi jauh dari keduanya, bahkan mengirim mereka ke panti jompo. Sungguh perbuatan ini merupakan sikap durhaka yang amat sangat tercela. Yang kesepuluh, lebih menuruti istri daripada orang tua. Bagi pria, menuruti perkataan orang tua seharusnya jauh lebih utama daripada mendengar ucapan istri. Namun yang sering kali terjadi, para pria mengutamakan istri dan anaknya ketimbang ayah dan ibunya. Bahkan tak sedikit yang tega mengusir orang tuanya karena suruhan istri. Hal ini merupakan sikap yang amat sangat durhaka. Selain 10 sikap buruk tersebut, tentu masih banyak sikap lain yang juga terhitung sebagai kedurhakaan. Apapun yang membuat orang tua bersedih, terluka, tersinggung, sakit hati, hingga membuat mereka sulit, resah, dan semisalnya, maka termasuk sikap durhaka kepada mereka. Ingatlah bahwa Rasulullah pernah bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Mendengarnya para sahabat bertanya, siapa yang terhina wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ketika mereka sudah tua, baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Na'udzubillah, kita berlindung dari sikap durhaka kepada orang tua.